Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat selamat siang ya. Eh, Selamat berjumpa kembali di pembelajaran psikologi pendidikan kejuruan. Oke, eh, pada kali ini saya akan coba untuk melanjutkan pembelajaran di bab yang sudah ada. Jadi kemarin kan kita sudah membahas tentang 2 kali pertemuan ya, itu tentang pendidikan dan kejuruan pada umumnya. Pada kali ini saya akan mulai bab baru, yaitu sebentar, saya mulai dulu. Oke, saya mulai bab baru dengan ini, kompetensi lulusan SMK ya. Jadi kalau dilihat secara keseluruhan, orientasi pendidikan kejuruan itu tidak jauh-jauh dari bagaimana penyiapan lulusan dalam bentuk skill ya. Jadi yang ditekankan di sini adalah skillnya daripada kemampuannya mungkin dalam pembelajaran seperti itu. Karena memang orientasinya itu bukan melanjutkan kuliah, tapi boleh saja melanjutkan kuliah, tapi memang secara umum orientasinya adalah bekerja. Jadi skill yang ada itu lebih diunggulkan atau lebih dipoles ya bahasanya daripada pembelajaran lain seperti itu. Sehingga sesuai yang saya terangkan kemarin, bahwa pendidikan kejuruan itu memang dilihat secara komposisi pembelajarannya itu memang banyak sekali prakteknya daripada teori seperti itu. Jadi kalau dilihat itu ada 70% praktek dan 30% teori. Itu sudah menjadi aturan yang baku dan menjadi sebuah acuan karena mempersiapkan anak-anak atau lulusan yang akan bekerja seperti itu. Nah, kita akan coba untuk membedah atau melihat kompetensi lulusan SMK ya, sesuai dengan standar peraturan yang ada. Jadi jadi kalau kita lihat ya secara umum, yang kita lihat di lapangan itu sebatas bagaimana mereka ada, tapi kita tidak tahu. Kita harus mengerti bahwa itu sudah ada di aturan yang ada di pemerintah dan itu telah dirumuskan secara detail. Oke, seperti itu. Mari kita coba lihat ya untuk kompetensi lulusan SMK. Nah, sebentar, saya agak ataskan ini layarnya biar agak kelihatan. Jadi menurut Departemen Pendidikan Nasional itu ada beberapa standar ya, kompetensi lulusan atau SKL, yang itu berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006. Nah, peraturan ini masih kita pegang atau dalam arti memang masih digunakan dan belum ada revisi seperti itu. Karena memang sudah cakupannya tidak biasanya kan kalau ada amandemen itu kan atau perubahan ya, amandemen itu perubahan baik direvisi ataupun dirubah semuanya, itu memang ada beberapa kasus atau temuan-temuan baru yang memang harus segera ada perubahan sih. Soalnya peraturan Menteri Pendidikan ini sangat krusial untuk jalannya pembelajaran atau jalannya pendidikan seperti itu. Oke, mari kita mulai aja. Oke, jadi sebentar. Oke, sudah. Oke. Jadi secara pengertian ya, yang pertama adalah kompetensi adalah kemampuan bersikap, berpikir, dan bertindak secara konsisten sebagai wujud dari pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang dimiliki peserta didik. Oke, jadi kalau kompetensi lulusan berarti adalah cara bersikap, cara berpikir, dan bertindak secara konsisten. Jadi ada kata-kata konsisten di sini. Oke, dari objek yang ada seperti itu. Kalaupun lulusan SMK berarti cara bersikapnya adalah bersikap orang-orang yang akan bekerja, berpikirnya ada orientasinya untuk bekerja,
dan bertindaknya sesuai dengan pola kerja yang sudah dipelajari ketika belajar seperti itu. Maka sebagaimana hal lulusan SMK, yaitu pengetahuannya tentang mungkin bidang apa, bidang otomotif mungkin, itu juga sesuai dengan menjurus seperti itu. Sikapnya juga dan keterampilannya jelas ya, karena pengasah keterampilan ini sangat besar porsinya ketika ada di SMK. Kemudian yang kedua adalah pengertian dari standar kompetensi. Kalau tadi kompetensi itu tentang kemampuan, oke. Yang kedua adalah standar kompetensi. Standar berarti ada standarnya, ada acuannya. Artinya adalah ukuran atau ukuran kompetensi minimal yang harus dicapai peserta didik setelah mengikuti suatu proses pembelajaran. Nah, standar ini berarti ada acuan. Acuan apa? Acuan minimal. Di paling enggak, bahasanya seperti itu ya. Mungkin bahasa lebih mudahnya, paling enggak bisa seperti ini, bisa seperti ini. Nah, itu adalah standar kompetensi. Jadi kompetensi dan standar kompetensi itu sangat berkaitan seperti itu. Nah, kemudian selain itu ada SKL ya. Jadi standar kompetensi lulusan. Nah, berarti standar kompetensi kemampuan suatu lulusan. Jadi standar acuan terendah dari suatu lulusan. Itu adalah kualifikasi kemampuan lulusan mencakup pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Seperti itu. Jadi ini adalah acuan kompetensi yang paling minimal ya dari suatu lulusan. Itu mencakup tentang pengetahuan, tentang sikap, dan keterampilan. Seperti itu. Nih. Nah, apa fungsi dari standar kompetensi itu atau SKL? Yang pertama adalah standar kompetensi lulusan digunakan sebagai pedoman penilaian dan penentuan kelulusan pendidik dari satuan pendidikan. Jadi ada aturannya ketika mau lulus. Jadi harus bisa skill ini. Nah, itu adalah standar kompetensinya untuk lulusan seperti itu. Kemudian standar kompetensi lulusan pada jenjang pendidikan dasar bertujuan untuk meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, dan akhlak, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Jadi yang pertama adalah menentukan kelulusan, yang kedua adalah meletakkan dasar kecerdasan. Jadi ketika lulus dinilai dan ketika belajar itu juga dinilai, ada standarnya seperti itu. Tidak serta-merta diberikan, tidak serta-merta diajarkan seperti itu. Ada standar dasar kecerdasan ini, itu meletakkan dasar kecerdasan ini. Kemudian ada standar kompetensi lulusan pada satuan pendidikan menengah umum bertujuan untuk meningkatkan kecerdasan seperti itu. Hampir sama ya. Kalau yang ini tentang dasar, ini yang untuk yang umum. Dan yang ketiga adalah pada satuan pendidikan menengah. Jadi SKL itu kan ada berbagai macam tingkatan ya. Ada yang dasar, kemudian ada yang pendidikan menengah, dan ini pendidikan tingkat atas seperti itu atau menengah. Oke. Nah, secara ruang lingkup SKL atau standar kompetensi lulusan itu yang pertama adalah satuan SKL satuan pendidikan SMK seperti itu. Itu ada satuan pendidikannya. Kemudian yang kedua adalah SKL kelompok mata pelajaran. Jadi ada beberapa mata pelajaran itu yang memang diberikan juga di SMK ataupun SMA, yang itu memang pengetahuan umum ya, dan wajib disertakan karena itu memuat beberapa hal tentang yang umum dipelajari seperti itu. Kalau SKL mata pelajaran ini yang dia tergantung SMK-nya jurusan apa. Kalau jurusannya tata boga berarti ya banyak mengenai pengelolaan atau mempelajari tentang makanan, penyajian seperti itu. Nah, seperti itu ya, itu ruang lingkup dari SKL. Nah, nih kita bahas dari yang pertama itu SKL, SMK atau MAK. MAK itu Madrasah Aliyah Kejuruan ya. Jadi SMK itu sekolah menengah kejuruan, MAK itu Madrasah Aliyah Kejuruan. Seperti itu. Yang pertama adalah berperilaku sesuai dengan ajaran agama. Ini jelas ya. Kemudian yang kedua adalah mengembangkan diri secara optimal dengan mematangkan kelebihan diri serta memperbaiki kekurangan. Itu yang kedua.
Yang ketiga adalah menunjukkan sikap percaya diri dan bertanggung jawab. Oke, yang keempat adalah berpartisipasi dalam penegakan aturan. Dan yang kelima adalah menghargai keberagaman agama, bangsa, suku, ras, dan lain-lain. Itu adalah SKL. 5 SKL untuk SMK atau MAK. Dan yang keenam adalah membangun dan menerapkan informasi dan pengetahuan secara logis, kritis, dan kreatif, dan inovatif. Ada beberapa hal, ada 15 ya, kalau kita lihat ya, ada 20, ada 20. Oke. Nah, ada ke-20 ini adalah standar ya, standar apa yang bisa diketahui harus dimiliki oleh peserta didik. Yang pertama mungkin ya berbahasa dengan masalah ada kepercayaan, harus percaya kepada sesuatu seperti itu. Kemudian tentang bagaimana dia berkehidupan. Nah, di sini juga diterangkan bagaimana berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat juga. Jadi SKL ini adalah bentuknya adalah umum. Bentuknya umum itu dari cakupannya adalah dari kepercayaan, dari ranah pribadi, kemudian ke ranah sosial dan ranah skill seperti itu. Itu yang dibahas di sini. Nah, kemudian kalau mata pelajaran, jadi seperti yang saya bilang tadi bahwa kelompok mata pelajaran ini adalah mata pelajaran yang ada di SMK ataupun SMA. Jadi sama-sama diberikan seperti itu. Tadi ada pelajaran agama, tadi ada ini ada kewarganegaraan. Ya, tadi ada agama, kewarganegaraan, kemudian ilmu pengetahuan ya, seperti itu. Jadi ada beberapa contohnya. Jadi gini, pada satuan pendidikan SMK atau MKK tujuan ini tercapai melalui muatan dan atau kegiatan bahasa seperti itu. Matematika, kan matematika juga ada ya di SMK ataupun SMA seperti itu. Keterampilan seperti itu, pengetahuan alam. Jadi ada beberapa mata pelajaran yang memang ada di SMK ataupun SMA. Yang itu namanya adalah SKL, kelompok mata pelajaran. Oke, di sini ada estetika seperti itu. Nah, dan juga ada yang terakhir adalah pendidikan jasmani. Ini juga diajarkan atau diberikan di SMK ataupun SMA. Oke, mungkin itu untuk kompetensi lulusan ya SMK. Jadi gini, kalau dilihat secara garis besar, pendidikan SMK itu sangat bergantung atau sangat menekankan pada praktek. Skill, bentuknya skill ya, entah itu praktek ataupun apa, tapi yang ditekankan dan skill. Sehingga ketika kita bicara soal lulusan SMK, berarti orientasinya juga berbeda. Nah, ketika ada yang bertanya, Pak, saya itu lulusan SMK, Pak, tapi saya juga kuliah, apakah itu salah? Itu nggak salah ya, dan itu memang sebenarnya lulusannya itu adalah untuk bekerja, tapi tidak ada salahnya untuk kuliah lagi seperti atau menempuh pendidikan lagi, karena beberapa prinsip SMK atau prinsip pendidikan ya, bukan SMK aja, itu adalah pada dasarnya pendidikan itu adalah long life education. Jadi pendidikan yang memang didesain atau diharapkan untuk orang yang belajar itu adalah sepanjang hayat. Jadi entah kalian mungkin berumur apapun, dengan background apapun, boleh untuk belajar. Jadi peluang untuk belajar itu sangat besar, tergantung kalian untuk bagaimana pandangannya seperti itu. Dan kalaupun langsung bekerja, itu juga bagus, karena memang orientasinya memang untuk bekerja seperti itu. Jadi monggo, itu yang bisa dipelajari ya untuk kompetensi lulusan seperti itu. Mungkin itu dari saya, terima kasih. Akhirul salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.